Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Pransa dengan NIM 05011138192414 dari kelas Agronis A Palembang. Di sini saya sudah menyelesaikan tugas statistika, yaitu ujian setengah semester, yang dimana dari bab 1 sampai bab 7. Yang pertama, apa itu statistika? Pengertian dari statistika adalah cabang ilmu matematika terpadan yang terdiri dari teori dan metode mengenai bagaimana cara mengumpulkan, mengukur, mengklarifikasi, menghitung, menjelaskan, mensintesis, menganalisis, dan menafsirkan data yang diperoleh secara sistematis. Dengan demikian, di dalamnya terdiri sekumpulan prosedur mengenai bagaimana cara mengumpulkan data, meringkas data, mengolah data, menyajikan data, dan terakhir menarik kesimpulan dan interpretasi data berdasarkan kumpulan data dan hasil analisisnya. Yang kedua, di sini ada soal, buatlah distribusi frekuensi dari tabel data berikut. Yang mana ini adalah soal yang data tabelnya teracak, dan kita harus menentukan, hitunglah jangkauan R-nya. Yang kedua, banyak kelasnya, dan keempat, intervalnya. Di sini ada rumusnya. Sebelum kita mencari tahu apa jawabannya, kita harus mengurutkan data terlebih dahulu. Yang dimana dari data tersebut kita urutkan dari yang terkecil hingga ke terbesar. Setelah diurutkan, baru kita mencari banyak kelasnya. Rumus untuk menentukan jumlah interval banyak kelasnya yaitu adalah K sama dengan 1 plus 3,332 log N sama dengan 1 plus 3,332 log 40, yang dimana 40 itu dari seluruh jumlah data tabel tersebut. Jadi K sama dengan 1 plus 3,332 1,60, yang dimana log 40 itu adalah 1,60. Jadi K sama dengan 6,3. Kita bulatkan menjadi 6 karena dia belum di atas 6,5. Karena jadi dibulatkan jadi 6. Yang kedua, rumus cara menentukan jangkauan atau rank, yang dimana R sama dengan XT dikurang XR, yang dimana XT ini adalah jumlah dari data yang paling besar dan XR itu adalah jumlah data yang paling kecil. Jadi R sama dengan 86 dikurang 51, jadi hasilnya sama dengan 35. Untuk yang terakhir itu menentukan luas intervalnya. Cara menentukan luas interval itu I interval sama dengan rank dibagi jumlah interval banyak kelasnya. Jadi 35 dibagi 6 sama dengan interval sama dengan 5,8. Karena 5,8 kita bulatkan menjadi 6. Jadi intervalnya sama dengan 6. Oke, masuk lagi ke tabel distribusi frekuensinya. Ini tabel distribusi frekuensinya. Ini dimana kelas intervalnya ada 6. Banyak kelasnya tadi, ini ada 6. Yang di banyak kelas intervalnya. Dan intervalnya yaitu dari 51 sampai 56 itu ada 6 juga. Ini rumus intervalnya yang 35 per 6, jadi sama dengan 5,8 dibulatkan menjadi 6. Ini untuk kelas intervalnya. Jadi 51, 52, 53, 54, 55, 56 ada 6. Dan begitu juga ke 57, 58, 59, 60, 61, 62 dan seterusnya sampai ke 81, 82, 83, 84, 85, 86. Dan selanjutnya frekuensi, yang dimana frekuensi ini kita tentukan dari banyaknya data yang dari 51 sampai ke 56, yang dimana dari data yang sudah kita urutkan ini 51 sampai ke 56, yaitu ada 51, 52, 53, 53, 54, 55, 56, 57. Ada 7 data. Yang dari 51 sampai 56 ada 7 data yang berada di posisi tersebut. Dan begitu juga dari 57 sampai ke 56
ada 4 data. Kita hitung dari 57, 60, 61, 62. Ada 4 data. Dan segitu juga seterusnya dari sampai ke 6 data. Dan ini jumlah keseluruhan frekuensi datanya ada 40. Untuk menentukan nilai tengah, yaitu dengan cara kita mengambil dari interval 51 sampai 56, itu kita ambil tengahnya. Seperti 51, 52, 53, 54, 55, 56. Nilai tengahnya adalah 53. Begitu juga dari 57 sampai 62, itu nilai tengahnya 59. 63 sampai 68, nilai tengahnya 65. Oke. Untuk frekuensi relatif itu sama dengan frekuensi. Yang membedakannya itu adalah frekuensi kumulatif, yang dimana frekuensi kumulatif ini adalah jumlah tambahan dari frekuensi relatif. Yang dimana frekuensi kumulatif ini yang pertama 7, dan 11 itu dapat dari 7 ditambah 4 sama dengan 11, 11 ditambah 6 sama dengan 17, 17 ditambah 9 sama dengan 26, 26 ditambah 8 sama dengan 34, 34 ditambah 6 sama dengan 40. Jadi seperti itulah menentukan frekuensi kumulatifnya. Untuk ketiga, apa hubungan antara rata-rata, median, dan modus? Yang dimana rata-rata, hitung atau mean, median, dan modus adalah nilai yang digunakan untuk mewakili seperangkat data. Ketiga nilai tersebut sering juga disebut dengan ukuran kecenderungan terpusat. Mengapa? Sebab kecenderungan dari nilai-nilai tersebut memusat pada bagian tengah suatu perangkat data, yang dimana pada suatu distribusi frekuensi, hubungan antara rata-rata, median, dan modus adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika rata-rata, median, dan modus memiliki nilai yang sama, maka nilai rata-rata, median, dan modus akan terletak pada satu titik dalam kufra distribusi frekuensi, yang dimana kufranya distribusi frekuensi tersebut akan terbentuk simetris. Seperti ini, gambar yang nomor 1 ini, dia berbentuk simetris. Untuk yang kedua, jika rata-rata lebih besar dari median dan median lebih besar dari modus, maka pada kurva distribusi frekuensi, nilai rata-rata akan terletak di sebelah kanan, sedangkan median terletak di tengahnya dan modus terletak sebelah kiri. Ini modusnya terletak di sebelah kiri, mediannya terletak di tengah, dan nilai rata-ratanya terletak sebelah kanan. Ada di gambar ini kan, MO, MD, dan rata-rata. Kurva distribusinya, frekuensi yang terbentuk adalah menceng ke kanan atau kemencengan positif. Untuk yang ketiga, jika rata-rata lebih kecil dari median dan median lebih kecil dari modus, maka pada kurva distribusi frekuensi, nilai rata-rata akan terletak di sebelah kiri, sedangkan median terletak di tengahnya dan modus di sebelah kanan. Kurva distribusi frekuensi yang terbentuk adalah menceng kiri atau kemencengan negatif. Ini nilai rata-ratanya di gambar tersebut terletak di sebelah kiri, dan mediannya terletak di tengah, modusnya terletak di sebelah kanan. Ini dia menceng ke kiri, atau ke arah kemencengan negatif. Sedangkan yang kedua tadi kemencengan positif ke kanan. Yang terakhir, jika kurva distribusi frekuensi tidak simetris atau menceng ke kiri atau ke kanan, maka biasanya akan berlaku hubungan antara rata-rata, median, dan modus sebagai berikut, yang dimana rata-rata dikurang modus sama dengan 3 kali rata-rata dikurang median. Ini contoh soalnya ya. Sebanyak 26 orang mahasiswa terpilih sebagai sampel dalam penelitian kesehatan di sebuah universitas. Mahasiswa yang terpilih tersebut diukur berat badannya. Hasil pengukuran berat badan disajikan dalam bentuk data berkelompok seperti di bawah ini. Ini mana ada berat badan frekuensi dari 46 sampai 85, yang dimana 46, 47, 48, 49, 50 itu adalah panjang interval kelasnya adalah 5, dan frekuensinya 3, 2, 4, 5, 6, 4, 1, 1, seluruh jumlah frekuensinya ada 26. Hitunglah median pada gambar di samping. Ini rumus mediannya, yang dimana median sama dengan batas bawah median ditambah jumlah data dibagi 2, jumlah data seluruhnya 26 dibagi 2,
dikurang frekuensi kumulatif data di bawah kelas median dibagi frekuensi data pada kelas median plus panjang interval kelas. Sebelum menggunakan rumus di atas, terlebih dahulu kita harus membuat tabel frekuensi kumulatifnya sebagai berikut. Ini ada di sebelah kanan frekuensi kumulatifnya, yang dimana frekuensi kumulatifnya seperti yang contoh soal nomor 2 tadi. Cara menentukannya adalah 3 ditambah 2, 5 ditambah 4, 9 ditambah 5, 14 tambah 6, 20 ditambah 4, 24 ditambah 1, 25 tambah 1, 26. Karena kita ingin mencari mediannya, maka kita menggunakan ini. Selanjutnya adalah menentukan nilai-nilai yang akan digunakan sebagai pada rumus. Ini mana jumlah data adalah 26. 26 dibagi 2 sama dengan 13, berarti mediannya terletak di angka 13 atau 14. Ini 61 sampai 65 di kelas interval keempat. Oke, seterusnya kelas interval keempat ini kita sebut dengan kelas median. Melalui informasi kelas median bisa kita peroleh bahwa batas bawah kelas median sama dengan 60,5, yang dimana tadi kelas mediannya 61 sampai 65, jadi batas bawah mediannya yaitu 60,5. Di atas ini 60, 61. Jadi kita ambil tengahnya 60,5. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median adalah 9. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median adalah 9. Ini kan 14. Sebelumnya adalah 9. Di 56, 60 adalah 9 sebelum median. Dan frekuensi kelas median sama dengan 5. Diketahui juga bahwa panjang kelas sama dengan 5. Karena terletak di 14, maka frekuensinya adalah 5. Frekuensi mediannya 5. Dan panjang kelasnya dan juga ada 5 karena 61, 62, 63, 64, 65. Dari 61 ke 65 itu adalah 5. Secara matematis bisa kita ringkas sebagai berikut, yang dimana batas bawah median itu adalah 60,5 dan jumlah datanya adalah 26. Frekuensi kumulatif data di bawahnya 9 dan frekuensinya adalah 5 dan panjang intervalnya adalah 5. Jadi bisa kita lihat bahwa median sama dengan 60,5, 26 dibagi 2 dikurang 9 dibagi 5. Panjang intervalnya 5. Sama dengan 60,5 ditambah 4. Hasilnya 64,5. Dari nilai tersebut kita hitung median dengan menggunakan rumus median tetap berkelompok seperti yang ada di kanan ini. Maaf karena tidak jelas. Ini hasilnya 64,5. Soal nomor 4. Tentukan jangkauan kuartil dan jangkauan semi kuartil dari data berikut. Dari data berikut kita lihat ada 11 data. Dari 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63. Ada 11 data. Untuk menentukannya kita harus menggunakan rumus yang dimana Q1 sama dengan 1N plus 1 bagi 4 dan Q3-nya sama dengan 3N plus 1 dibagi 4. Di sebelah kanan ini adalah jawabannya, yang dimana Q1 sama dengan 11 ditambah 1 dibagi 4, yang dimana 11 ini adalah seluruh jumlah data yang ada di atas. Ada 11 data. 12 dibagi 4 sama dengan 3, yang dimana kuartil 1 terletak pada data ketiga adalah 53. Dan kuartil ketiga adalah 11 ditambah 1 dibagi 4, yang dimana sama dengan 36/4 sama dengan 9, yang dimana Q3 terletak di data ke-9 yaitu 61. Sudah digaris merahi. Ini adalah kuartil 1 dan kuartil 3.
Jadi jangkauan antara kuartil yaitu jangkauan kuartil sama dengan Q3 dikurang Q1, yang dimana Q3 61 dan Q1 nya 53. 61 dikurang 53, jadi jangkauan kuartilnya adalah 8. Dan untuk jangkauan semi kuartil yaitu yang dimana setengah kuartil 3 dikurang Q1 kuartil 1, yang dimana kuartil 3 61 dan kuartil 1 nya 53, setengah 53, jadi setengah dikali 8 sama dengan 4. Itu untuk menentukan jangkauan kuartil dan semi kuartil. Itu soal nomor 5. Dari data berikut bisa kita ketahui harga penjualan ikan pada tahun 2000 sampai 2002 pada tabel berikut. Lalu hitunglah indeks harga tak tertimbangnya, yang dimana jenis barang yang pertama adalah ikan nila, ikan lele, ikan mas, dan harga per kilonya dari tahun 2000 yaitu 250, 200, 400, dan tahun 2021 yaitu adalah 350, 230, 500, dan 2002 400, 250, 620. Harga relatifnya yang pada sebelah kanan itu adalah yang akan kita cari. Ini yang sudah saya gariskan kuning, itulah yang akan kita cari dan akan kita jelaskan. Oke, untuk menentukan harga relatif di tahun 2001 ini adalah 140, yaitu dengan cara harga per kilo di tahun 2001 350 dibagi dengan harga dasar di tahun 2000 yaitu 250. 350 dibagi 250 hasilnya sama dengan dikali 100 hasilnya sama dengan 140. Begitu juga yang selanjutnya 230 dibagi 200 dikali 100 hasilnya 115. Dan selanjutnya 500 dibagi 400 dikali 100 hasilnya 125. Begitu juga dengan untuk yang tahun 2002. Untuk tahun 2002 yang dimana di tahun 2002 harga per kilo yang harga 400 dibagi dengan harga dasar di tahun 2000 yaitu 250. 400 dibagi 250 yaitu dikali 100 sama dengan 160. 250 dibagi 200 dikali 100 sama dengan 125. 620 dibagi 400 dikali 100 yaitu 155. Untuk yang 850, 1080, 2270, 380, 440 itu adalah seluruh jumlah dari harga tahun 2000 yaitu 850, tahun 2001 1080, tahun 2002 1270, dan untuk harga relatifnya di tahun 2001 yaitu 380 jumlahnya, di tahun 2002 yaitu 440. Ini rumus-rumusnya untuk menghitung yang tadi yang sudah saya jelaskan. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan dari tabel tadi. Yang pertama, yang dimana pada tahun 2000 digunakan sebagai periode dasar, yang berarti indeks pada tahun 2000 sama dengan 100. Yang kita ketahui yang dimana indeks pada tahun 2001 dengan metode agregat tak tertimbang adalah harga per kilo di tahun 2001 dibagi dengan harga tahun 2000 atau harga tahun dasar, yang dimana harga tahun 2001 tadi adalah seluruh jumlahnya tadi adalah 1080 dibagi dengan 2000. Bisa kita lihat ini 2001 yaitu 1080 harga jumlahnya, dan di tahun 2000 yaitu 850. Jadi 1080 dibagi 850 dikali 100 hasilnya yaitu 127,05, yang dimana artinya keseluruhan harga ikan pada tahun 2001 adalah 127,5 dibagi 100 sama dengan 1270 kali dari harga keseluruhan ikan pada tahun 2000. Untuk yang selanjutnya yang dimana indeks harga rata-rata relatif tak tertimbang adalah 380 dibagi 3. 380 ini tadi di tahun 2001 tadi adalah 380 jumlah seluruhnya, dan ada 3 jenis yaitu ikan nila, ikan lele, ikan mas, dibagi 3. Jadi hasilnya sama dengan 126,66, yang berarti harga pada tahun 2001 adalah 126,66 dikurang 100 sama dengan 26,66% di atas harga pada tahun 2000. Selanjutnya
yang dimana pada tahun 2002 indeks harga metode agregat tertimbang adalah 1270 dibagi 850, sama seperti yang contoh yang pertama tadi yang pada tahun 2001. Ini untuk yang tahun 2002 kita ambil jumlahnya dibagi dengan harga dasar 850, habis itu dikalikan 149, hasilnya jadi 149,41, yang dimana artinya pada tahun 2002 adalah 149,41 dibagi 100 sama dengan 1,494 kali dari harga keseluruhan ikan pada tahun 2000. Dan terakhir, menentukan rata-rata relatif tak tertimbangnya, yang dimana adalah pada tahun 2002 kita dapat jumlah datanya relatifnya adalah 440 dibagi 3 sama di pada tahun 2001 tadi. Jadi hasilnya sama dengan 146,66, yang berarti harga pada tahun 2002 adalah 146,66 dikurang 100 sama dengan 46,66%, di atas harga pada tahun 2000. Baik, kita lanjut ke soal nomor 6, yaitu kombinasi, yang dimana rumusnya adalah NR sama dengan N faktorial per R faktorial N dikurang R faktorial. Itu rumus kombinasi. Berikut contoh soalnya, yaitu adalah berapa macam cara memilih 5 siswa dari 12 kandidat yang kualifikasinya sama. Jawabannya itu adalah 12 5 sama dengan, yang dimana N-nya adalah 12 dan R-nya adalah 5, sama dengan 12 faktorial per 5 faktorial dan 7 faktorial. Yang mana 7 faktorial ini kita bisa dapat dari N dikurang R faktorial. Jadi hasilnya 12 dikurang 5, hasilnya di 7 faktorial, sama dengan 12 faktorial kita jadikan kalian. Jadi 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 per 5 faktorial dan 7 faktorial. Mengapa berhenti di 7 faktorial yang angka 12? Karena akan kita coret di pada 7 faktorial. Selanjutnya akan menjadi 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 dikali 8 per 5 faktorial. Jadi hasilnya bisa kita ketahui 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 dikali 8, yaitu hasilnya adalah 95.040 dibagi 120 dari 5 faktorial. Jadi kita bisa ketahui hasilnya adalah 792 cara untuk kita mengetahui kita bisa mendapatkan kandidat yang kualifikasinya sama. Untuk soal yang terakhir, yaitu adalah rata-rata, di mana ada soal rata-rata mahasiswa Universitas Sriwijaya mengunjungi museum setiap minggu dalam bulan Maret 2020 di Museum Bogor sebanyak 4 kali. Hitunglah peluang bahwa dalam satu minggu terdapat lebih dari 12 kali yang mengunjungi museum tersebut. Jawabannya, misalkan X adalah banyaknya pengunjung dalam satu minggu, maka kita bisa ketahui peluang X lebih besar 12 sama dengan 1 dikurang peluang X lebih kecil sama dengan 12 sama dengan 1 dikurang jumlah data, itu tadi ada 12, X nya sama dengan 0, peluang X nya adalah tadi 4. Jadi bisa ketahui kita bisa mencari di tabel. Oke, baiklah, kita akan ke tabel distribusi frekuensi itu. Oke, ini tabelnya, yang dimana tadi kita ada di angka 12. Ini angka 12 bisa kita lihat. Terletak di angka 4. 12 berarti kita terletak pada bagian sini di 0,9997 pada nomor urutan 12. Baik, lagi ke soal. Jadi
kita bisa mendapatkan hasil yaitu 1 dikurang 0,9997 dari hasil data 12 N12 X nya 4. Jadi kita bisa mengetahui hasilnya adalah 0,0003. Sekian, terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.